Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita genjatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Apa yang terjadi dalam Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu, Jepang sudah tak ada pilihan lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momennya lagi. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta. Teman-teman, apa kalian sudah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang? Belum, dari mana kabarnya? Barusan saya dan Skarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar radio Jepang yang mengumumkan berita tentang itu. Jadi apakah kita semua sekarang dalam masa vacuum of power? Kalau begitu kita mau bertugas. Rencana dan Khairul, kalian harus pergi ke Denmark Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Haris akan memberitahukan pemuda yang lain agar mereka merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikannya sekarang, Bu. Ini batang leherku, seret aku ke pojok, dan potong leherku malam ini juga tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan jika Anda bisa menopang kekuasaan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan minta memproklamasikan ini? Apa kita perlu menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita bisa memproklamasikannya sendiri. Kenapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sudah kalah dari perang sucinya. Kekuatan segelintir ini belum mampu untuk mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamasikan negara kita? Bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri? Coba perlihatkan padaku perhitungan itu. Tetapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita untuk mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding terlebih dahulu. Kemudian, para anggota golongan tua pun yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bung. Bagaimana ini? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamasikan ini. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi hal sesuatu yang diinginkan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita baikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih belum terlalu matang. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah, kita telah mencapai kesepakatan. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, dan mereka pun tidak putus asa. Mereka menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka pun memutuskan untuk membawa kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok, dan mereka pun mendatangi rumah Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah kalian datang pagi ini? Kami ingin membawa Anda menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, tempat pengasingan. Kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar Anda terhindar dari ancaman bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian sehingga datang kembali? Kami ingin membawa Anda pergi ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar Anda terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati beserta anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka.
Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa. Kita akan diamankan agar tidak ada bentok. Sudah, tidak perlu khawatir. Segera beritahu anak-anak agar anak kita cepat berangkat. Baiklah, Pak. Bung, apakah kalian tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, aku akan menjamin keselamatan mereka ketika sampai di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Ya, percayalah kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Mari, di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Tapi bukankah tempoh hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih akan kami bicarakan dalam sidang PPKI? Yang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang, mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk memproklamasikan diri. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita ini hanya sebatas janji masa belaka? Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang akan dilakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di atas tanah air mereka sendiri, mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak ada perlu ketegangan, oke? Sio dan Cho Sanggih membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha dapat menentukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa ada campuran Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Dan mereka pun mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana cara kita membicarakan teks proklamasi yang akan kita deklarasikan? Terus sekarang kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Aku punya ide, bagaimana kalau kita minjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Ada apa, Bu? Maaf mengganggu, kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Silakan gunakan ruangan yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia untuk kalian. Tapi saya istirahat dahulu. Terima kasih, Pak Pemimpinan. Saya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini? Adakah di antara kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Menurut saya ini semua atas berkat jasa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju dan sangat mengusul. Bagaimana teks ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana hadirin? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, ya, tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks proklamasi dengan baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup untuk menguras pikiran ini. Iya, Pak. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak. Apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan dilaksanakan? Tentu saja, besok kita akan memproklamasikan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman.
Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Kalau begitu ibu saja yang menjahitkan benderanya. Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana benderanya kita namakan Sangsaka merah putih? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sangsaka. Ya baiklah, Pak. Sebaiknya Pak bersiap-siap untuk menyusun pidato yang akan wawancara besok. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian menunjukkan kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Biswa tidak akan mengecewakan Anda. Mengenai masalah proklamasi ini, tapi memang Karena dan Khairul. Lupa aku. Memproklamasikannya sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan Jepang. Kemerdekaan esok harinya. Akan yang kabar sama